Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan perkuliahan tentang mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan dengan pokok bahasan yang pertama tentang Realizing Society 5.0. Dengan saya, Ahmad Fasyastawa, saya dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, yang merupakan salah satu dari dosen pengampu mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Realizing Society 5.0 ya. Jadi teman-teman semuanya bisa lihat di sini ada sebuah gambar ilustrasi yang mana di sini merupakan gambar ya dari karakter orang-orang Jepang. Karena kenapa? Karena pada saat materi dibikin atau dibuat, kami menggunakan acuan bahwasanya pada saat itu Jepanglah yang sangat siap untuk menerapkan Society 5.0. Nah, dari gambar ini Anda bisa lihat ada beberapa banyak kegiatan aktivitas manusia yang nantinya akan diselesaikan dengan menggunakan Society 5.0 yang dimana Society 5.0 ini mengkolaborasikan antara IoT, Big Data, AI, dan robot. Nah, ketika Anda mempelajari Society 5.0 ini, saya harapkan nanti Anda tahu apa itu Society 5.0, kemudian siapa pelaku Society 5.0, kapan Society 5.0 akan diterapkan, dan di mana Society 5.0 akan diterapkan, dan bagaimana Society 5.0 akan diterapkan. Harapan saya setelah perkuliahan ini selesai nanti Anda bisa memberikan gambaran atau kemudian membuat suatu pandangan argumen bagaimana nanti Society 5.0 ini akan diterapkan di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang contoh-contoh dari Society 5.0, saya akan mengulas tentang roadmap ya, perkembangan sejarah manusia terlebih dahulu ya. Jadi sebelum masuk ke Society 5.0, kita akan masuk ke Society 1.0. Dimana di sini kita lihat di gambar ini, kala itu manusia masih menggunakan hunter-gatherer society atau kita berburu, zaman berburu dengan cara berkelompok ya. Jadi waktu itu, zaman itu Gajah Mahmud lah ya yang dijadikan sasaran untuk berburu. Karena untuk apa? Jelas diambil kulitnya ketika kita membutuhkan untuk membuat pakaian, terutama di musim dingin, kemudian dagingnya untuk dimakan, dan seterusnya. Nah, ciri-ciri pada saat itu semuanya masih bergantung pada alam, jadi kita hanya mencari di alam, termasuk gajah mamut ini, makanan ini ada di alam, jadi yang tersedia kita buru. Kemudian menggunakan peralatan yang masih sederhana, kita bisa lihat di sini, orang-orang masih menggunakan tombak, kemudian batu, dan seterusnya, jadi masih menggunakan peralatan yang sederhana. Yang kedua adalah Society 2.0, di mana pada society ini disebut agrarian society atau kita zaman bercocok tanam ya. Jadi waktu itu sudah mulai bercocok tanam. Anda bisa lihat gambar di sini ada beberapa petani ini bercocok tanam dengan menggunakan beberapa perangkatan yang sederhana. Nah, di sini sudah mulai menggunakan akal untuk membuat sesuatu. Maksudnya seperti apa? Jadi pada saat Society 1.0 ini kita hanya mengambil dalam alam. Kalau yang ke Society 2.0 ini kita sudah mulai mencoba untuk mengadakan. Jadi yang awalnya dulu kita memanen sesuatu yang ditanam di hutan atau mungkin yang tertanam di hutan atau yang sudah ada di alam. Sekarang kita sudah mulai membuka ladang pertanian dan seterusnya menggunakan akalan pikiran kita untuk membuat suatu produk atau suatu hal yang kita butuhkan itu menjadi ada. Misalkan contohnya saja padi, kemudian kita bercocok tanam untuk membuat kebun sayur dan seterusnya. Nah, pada zaman ini peralatan mulai bervariasi. Nah, setelah itu Society 3.0 itu terjadi ya. Ini Society 3.0 ini merupakan industrial society, di mana pada zaman ini kita bisa lihat di sini eksploitasi alam terjadi ya. Kemudian ada ciri khasnya adalah penggunaan mesin. Kemudian industri berbasis kebutuhan sosial atau manusia. Maksudnya seperti apa? Nah, pada saat Society 3.0 ini kita mengeksploitasi alam sebesar-besaran. Jadi tambang, kemudian minyak yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia digunakan. Itu dibantu dengan menggunakan mesin. Nah, sedangkan mesin itu sangat bergantung dengan minyak ya waktu itu ya. Jadi kita penggerak mesin itu untuk menghasilkan tenaga yang lainnya kecenderungannya menggunakan minyak atau menggunakan sumber daya yang lainnya.
Nah, industri-industri muncul karena adanya kebutuhan manusia ya. Jadi misalkan ada kebutuhan mobil saat itu, maka terbentuk pula lah industri pembuatan mobil dan seterusnya. Jadi pada Society 3.0 ini semuanya berhubungan dengan industri. Nah, kemudian kita akan berlanjut pada Society 4.0, di mana pada society ini terjadi information society ya. Jadi ini kemarin kita sudah sempat alami ya, zaman perubahan ketika kita menggunakan zaman industri, kemudian kita rubah ke zaman data atau information, di mana di sini informasi itu adalah rajanya. Teman-teman semua bisa lihat bagaimana saat ini informasi itu memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tidak hanya menggunakan alat tools atau menggunakan metode konvensional, tetapi kita sudah mulai menggunakan informasi dalam bekerja. Kemudian di kala ini pula, di masa ini informasi adalah harta paling berharga. Dan setelah itu kita menggunakan IT ya, atau menggunakan komputer, semuanya berbasis IT dan menggunakan komputer. Pada 10 tahun terakhir ini Anda bisa lihat perkembangan komputer ya, dari Intel Pentium i3, kemudian i5, kemudian i7 ya. Kemudian Anda bisa lihat gadget ya, dari zaman handphone itu menggunakan Android, kemudian BlackBerry, sekarang menggunakan iPhone, dan kemudian RAM-nya berubah dari kebutuhan 1 GB, 2 GB, 4 GB, dan sekarang sampai 9, 12 GB. Itu luar biasa sekali ya. Jadi memang kebutuhan sangat luar biasa. Berbagai macam perangkat mulai muncul. Untuk apa sih sebenarnya? Semuanya untuk berhubungan dengan informasi, pertukaran data. Karena dengan informasi inilah kita nanti akan banyak bisa melakukan sesuatu lebih efektif, efisien, dan juga bisa menghasilkan produktivitas yang lebih. Nah, memasuki Society 5.0, nah ini akan mengkombinasikan semua yang sudah pernah terjadi sebelumnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana nanti Society 5.0 ini akan melibatkan IoT, kemudian Big Data, kemudian AI. Nah, pertanyaannya adalah apa itu IoT Pak Ahmad? Kemudian Big Data itu apa dan AI apa? Nanti setelah perkuliahan pertemuan pertama ini kami akan bahas satu persatu ya, baik melalui materi yang kita unggah di platform pembelajaran kita yaitu Elena, atau nanti akan kita ikuti ya, kita bisa ikuti melalui video-video tutorial atau video materi yang dibikin oleh dosen pengampu. Nah, memasuki Society 5.0 ini dimulai dari IoT. IoT itu apa? IoT adalah Internet of Things, yang mana semua benda-benda nantinya akan terhubung dengan internet. Teman-teman semua tentunya sekarang tahu bahwasanya hampir semua manusia terutama manusia dewasa dan usia produktif, semuanya memiliki handphone ya. Jadi itu sudah satu hal yang pasti punya ya, minimal ada, dan itu berhubungan dengan internet. Kenapa? Karena kalau nggak ada berhubungan dengan internet, fungsi dari smartphone itu juga tidak akan berfungsi maksimal. Nah, kemudian kita akan masuki di sini ada smart home ya, smart home, smart system, semuanya berhubungan dengan benda-benda yang bisa terkontrol dengan internet. Anda sekarang bisa lihat banyak sekali yang sudah menjual online benda-benda yang dijual yang berhubungan dengan internet. Misalkan katakan saja contohnya saat ini adalah lampu ya, yang mana lampu itu bisa kita kontrol dari jarak jauh, kemudian juga kita bisa ganti warnanya. Ini menunjukkan bahwasanya saat ini internet sudah berperan penting ya terhadap benda-benda yang ada di kehidupan kita. Bayangkan saja ya, misalkan kita bepergian di luar kota, sedangkan rumah kita tinggal kita tidak ada penghuninya, itu mesti rawan untuk kejahatan, karena rumah yang kosong itu rawan dengan kejahatan. Kemudian dengan adanya bantuan IoT ini kita bisa menyalakan lampu, kemudian kita bisa menyalakan musik dari kejauhan, yang mana seolah-olah rumah itu bisa dikatakan seperti sedang berpenghuni, padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Nah, peralatan berikutnya Anda bisa lihat di sini ada video kamera ya, atau superline kamera. Jadi misalkan CCTV, IP cam, dan seterusnya, ini juga sangat berpengaruh terhadap kebutuhan informasi hari ini, karena ini merupakan sumber informasi yang absah ya, jadi yang penting, dan kemudian ini sangat mendukung dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian kita lihat di sini ada smartwatch, di mana smartwatch sekarang juga sudah banyak digunakan oleh
masyarakat, terutama manusia-manusia modern, yang mana ini bisa mengontrol denyut nadi kita, kemudian jarak tempuh yang kita lalui, pola kesehatan kita, pola aktivitas kita, membantu kita dalam banyak hal. Semuanya terrecord di dalam suatu sistem yang nantinya akan kita bahas di pokok bahasan setelahnya. Contoh yang lain adalah IoT untuk penerapan mobil. Anda bisa lihat sekarang contohnya Tesla, ya, kemudian pabrik-pabrik mobil lainnya sudah mulai menerapkan surveillance car atau mobil yang bisa berkendara secara autonomous atau secara sendiri. Nah, tadi saya sempat sampaikan ada smartwatch yang mana dia bisa mengumpulkan ya data aktivitas dari kehidupan kita sehari-hari, terutama aktivitas yang kita lakukan yang berhubungan dengan kebugaran fisik, contoh trek jalan kaki, kemudian denyut nadi kita, kemudian detak jantung kita, atau mungkin juga bisa dia melihat pola tidur kita. Nah, semua yang didapat dari IoT ini akan terhubung dengan namanya data, didapatkan data, dan data itu didapatkan dari banyak komponen sehingga disebut big data. Nah, big data ini bedanya dengan database apa? Kalau big data ini, kita tentunya data itu bisa berasal dari device apapun, dalam bentuk apapun. Jadi tidak dalam bentuk format tertentu yang sudah dipastikan di awal. Sedangkan kalau database biasanya menggunakan format tertentu yang semuanya sudah direncanakan dari awal. Kalau big data ini, apapun yang bisa diterima sebagai data nanti akan dikelola. Nah, semua benda-benda IoT yang memiliki IoT mengumpulkan data, kemudian kita akan olah dengan big data. Akan kita kumpulkan sebagai big data. Nah, kemudian kita akan olah dengan tambahan yang namanya artificial intelligence. Artificial intelligence ini adalah kecerdasan buatan, di mana nanti dengan metode-metode tertentu kita bisa memprediksikan sesuatu. Ya, misalkan contoh saja musim-musim hujan di Indonesia itu pada hari apa saja. Kemudian kita bisa lihat tren penjualan sesuatu berdasarkan musimnya ya. Mungkin di musim penghujan ini jas hujan, kemudian payung, kemudian hal-hal lain seperti mungkin katakanlah mie instan gitu lebih laku daripada yang lain. Itu bisa digunakan prediksinya, atau kita dapat memprediksinya dengan menggunakan big data yang digabungkan dengan artificial intelligence. Pola dari artificial intelligence ini seperti cara berpikir manusia ya, kita mengamati, kemudian kita membuat suatu analisa, kemudian kita memunculkan rule, dan kita bisa memprediksikan sesuatu sebelum semuanya terjadi. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan artificial intelligence. Nah, apa sih tujuannya dari semuanya ini? Nanti entering Society 5.0 atau Society 5.0 ini tujuannya apa? Yaitu untuk solusi kehidupan sosial manusia saat ini agar lebih baik. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan manusia bisa diselesaikan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil contoh dari Japan Society 5.0. Pada saat materi ini dibuat, Jepanglah yang paling siap untuk menerapkan Society 5.0. Nah, kenapa seperti itu? Karena di Jepang ada permasalahan internal negara yang mungkin cukup signifikan ya, terutama masalah penduduk ya. Jadi berbeda dengan negara lain, Jepang termasuk salah satu demografi yang mengalami penurunan, dalam arti jumlah sumber daya manusia mudanya itu berkurang karena mungkin di sana pernikahan sedikit terkendala karena memang banyak pemuda-pemudanya yang lebih senang bekerja daripada berumah tangga, misalkan seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apalagi permasalahannya. Nah, di Jepang juga punya SDM dan teknologi pengumpulan dan pengolahan data yang mumpuni. Jadi hampir semua metode-metode yang ada itu banyak dikembangkan di Jepang. Nah, selain itu juga Jepang memiliki SDM dan teknologi pembuatan perangkat IoT yang mumpuni. Jadi sudah banyak masalah yang kita harus ditingkatkan, kemudian memiliki SDM yang pengumpulan data yang mumpuni, dan dia juga memiliki SDM pembuatan peralatan IoT yang mendukung. Itu sangat luar biasa. Tiga ini ketika disatukan, maka ini sangat tepat ketika Jepang sangatlah siap untuk menerapkan Society 5.0. Nah, dengan melihat faktor-faktor tersebut, nah ini Jepang bisa menanggulangi atau permasalahan sosialnya seperti menurunnya ya populasi usia produktifnya, kemudian permasalahan energinya, kemudian permasalahan lingkungan ya. Jadi
dengan menggunakan IT itu hampir ya bisa dikatakan kita sangat minim limbah. Dalam arti tidak menghasilkan limbah yang langsung dibuang di alam. Mungkin limbah-limbah berupa perangkat, cuma kalau kita bisa berpikir ya, sampah-sampah industri itu akan muncul tidak langsung dibuang di alam, tapi akan memiliki jeda waktu tertentu sampai peralatan tersebut tidak bisa digunakan baru dimusnahkan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, contoh yang Japan Society 5.0 ini ada di bidang kesehatan. Anda bisa lihat di sini ya. Jadi di Jepang sudah mulai menerapkan big data yang sudah terpusat dalam satu server ya. Ini kita bisa melihat ada gambar paru-paru, kaki, kemudian detak jantung, kemudian dari alat ya, kemudian ini ada contoh lengan robot ya. Apa sih ini sebenarnya? Jadi dengan big data, apapun analisis dari dokter, kemudian yang didapatkan data-data dari pasiennya ya. Dokter bisa menganalisis, kemudian dia bisa memberikan pengaturan terhadap suatu alat tertentu, di mana alat tertentu bisa berjalan dengan otomatis dan sesuai dengan perintah atau saran yang diberikan oleh dokter. Jadi jangan heran kalau ke depan nanti mungkin operasi bisa dilakukan oleh robot ya, karena mungkin sudah dibenamkan kecerdasan buatan di dalamnya yang mungkin seolah-olah sepandai atau tingkat kepandaiannya seperti dengan dokter yang melakukan operasi secara nyata. Nah, kita bisa lihat di sini, based in health and medical data from a universal healthcare system and a wealth of operating data from numerous manufacturing facility ya. Jadi big data ini bisa mengumpulkan data dari ya sistem ini ya, bidang kesehatan secara universal ya, dan peralatan-peralatan pendukungnya. Nah, sehingga di sini Jepang bisa menggunakan data raw material atau data mentahnya untuk membangkitkan ekonomi dan industrinya di bidang kesehatan. Nah, kita bisa lihat di sini di bidang industri juga sama. Nah, Jepang juga memiliki ya kemampuan untuk membuat alat-alat ya, perangkat-perangkatnya. Oke. Nah, yang bisa nanti mendukung big data dan artificial intelligence-nya. Jadi Jepang ini punya kemampuan yang mumpuni seperti yang saya sampaikan tadi. Selain pertama dia mulai metodenya, dia juga mempunyai SDM dan fasilitas untuk membuat peralatan-peralatan pendukungnya. Nah, contoh penerapan Society 5.0 di Jepang yang pertama adalah healthcare atau kesehatan ya, pusat kesehatan ya. Jadi di sini ada permasalahan di mana kelompok-kelompok sosial ya, yang dimana yang sudah tua-tua itu susah untuk melakukan tatap muka ya. Jadi untuk misalkan konsultasi kesehatan ya, kemudian untuk datang ke rumah sakit seperti itu. Kemudian juga masalah keamanan, karena orang-orang tua ini dalam bepergian juga sebenarnya harus didampingi ya. Nah, kemudian solusi dari healthcare ini adalah mengkoneksikan atau membagikan informasi ya antar medical center agar memiliki rekod yang sama. Jadi antar rumah sakit bisa sharing atau connect informasi. Jadi misalkan saja orang tua di kota ini tidak perlu datang ke pusat ibu kota untuk melakukan tatap muka atau konsultasi masalah kesehatannya, tetapi dia bisa mendatangi rumah sakit terdekat. Kemudian ketika dia harus dirujuk di rumah sakit pusatnya, dia bisa sinkronisasi dengan data yang ada di rumah sakit yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian melakukan remote medical care service ya. Jadi bisa dilakukan remote atau konsultasi kesehatan itu bisa dilakukan secara jarak jauh. Nah, selain itu juga bisa menggunakan artificial intelligence dan robot seperti robot perawat ya. Nah, nanti bisa melayani masyarakat atau orang-orang secara mandiri. Jadi kita datang ke rumah sakit tidak perlu harus antri dengan dokter tertentu berjam-jam ya, seperti yang bisa terjadi di rumah sakit akhir-akhir ini ya. Jadi kita harus konsultasi, kita harus menunggu dokter berapa jam. Itu secara waktu efisiennya kurang, apalagi untuk orang-orang yang sudah lansia. Nah, dengan adanya robot yang dibekali dengan artificial intelligence ini, masyarakat bisa langsung menemui robot-robot yang ada di rumah sakit dan kemudian menanyakan. Karena sudah dibekali dengan artificial intelligence, mungkin robot itu memiliki tingkat kepandaian yang hampir sama dengan dokter yang akan ditemui. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini contoh kasus ya, ilustrasinya bahwasanya ini ada
orang-orang tua ya, orang-orang lansia di Jepang, yang mana dia harus melakukan layanan kesehatan, misalkan cek mata, cek gigi, kemudian dia harus cek paru-paru, kemudian dia juga harus beli obat. Nah, ini tentunya tidak efektif ya, dan juga sangat merepotkan bagi orang tua, apalagi kalau kita lihat kebiasaan di Jepang itu orang-orang tuanya sangat mandiri ya, jadi jarang didampingi anak-anak seperti di Indonesia. Nah, tetapi pemerintah sana juga sudah melakukan seperti perhatian khusus ya kepada masyarakat lansia ini dengan memikirkan bagaimana strategi yang lebih baik agar lansia-lansia ini tidak kerepotan ya. Nah, kita bisa lihat di sini dengan mengkoneksikan medical data antara variasi hospital satu dengan yang lainnya, kemudian melakukan treatment ya medis secara efektif berdasarkan data yang disediakan. Nah, ini nanti akan bisa terjadi namanya pemeriksaan kesehatan jarak jauh. Jadi kita lihat di sini afternya, teman-teman nanti bisa lihat bahwasanya nanti cukup dengan menggunakan internet atau menggunakan aplikasi berbasis web atau apapun, kita bisa konsultasi melalui online ya, baik nanti mata, gigi, paru-paru, sampai pembelian obat ya. Nanti pembelian obat kita bisa pesan melalui internet ya. Jadi seperti itu. Jadi datanya bisa terintegrasi, kemudian bisa diperoleh, dan lansia-lansia ini, para lansia tidak perlu datang langsung ke masing-masing pusat healthcare ya. Nah, semua ini yang dilakukan oleh pemerintah Jepang ini dalam penerapan Society 5.0 ini untuk solusi kehidupan sosial, yaitu dimana terjadi efisiensi ya. Jadi yang tadinya lansia harus kesana kesini ini cukup dengan satu aplikasi atau satu platform saja nanti bisa melakukan layanan yang berbeda-beda. Mungkin nanti dokternya juga bisa berbeda-beda juga. Nah, yang kedua adalah kembali lagi ke peningkatan kualitas hidup. Jadi apapun itu yang dilakukan adalah peningkatan kualitas hidup. Jadi kita tidak hanya disibukkan dengan boros energi ya, pergi dengan hal yang menurut saya dengan energi yang cukup luar biasa, kesana sini antri, kemudian dan seterusnya. Itu juga belum tentu dokternya pun ada ya, seperti itu. Nah, contoh Japan Society 5.0 yang kedua adalah di bidang mobility atau mobilitas ya. Nah, ini ada permasalahan di mana populasi ya, underpopulate itu memiliki akses transportasi publik yang sangat minim ya. Jadi tidak hanya di Jepang, di Indonesia pun seperti itu, masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau akses transportasi publik ya. Nah, juga yang terjadi yang kedua adalah masalah ini ya, pengiriman barang ya, kemudian akses pengiriman yang berhubungan dengan mobilisasi. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan autonomous driving taxi ya, atau bis atau public transportasi ya, yang dikendalikan secara otomatis. Kemudian meningkatkan distribusi dan logistik ya, efisiensi dari inovasi seperti single driver cargo truck itu dijadikan sesuatu yang misalkan ya vehicle system seperti menggunakan drone. Jadi yang awalnya semuanya menggunakan cargo truck ya, sekarang menggunakan drone. Pertanyaannya, kan sebenarnya sudah biasa Pak terjadi. Nah, untuk negara maju, hal-hal berhubungan dengan efisiensi itu sangat diperhatikan. Bayangkan saja jika satu truk kargo hanya ingin mengirimkan sebuah sepatu yang dipesan oleh salah satu mahasiswa UNES ya. Dia harus membawa satu truk kargo itu muter-muter ya, di jalan Cempaka Sari, kemudian di jalan di daerah Patemon, UNES, Bandaran, padahal dia hanya ingin mengantarkan satu buah sepatu saja. Nah, harusnya mobilitas dari vehicle yang ingin mengantarkan ini cukup membawa sepatu aja. Jadi bukan truk, cuma sesuatu hal yang lain yang lebih efektif, satu jalur satu pelayanan. Jadi tidak perlu membawa beban yang begitu banyak dan tanggung jawab yang terlalu berisiko. Nah, kita bisa lihat di sini, ini contoh ya dari sebelumnya. Ini kita fokus lagi ke lansia ya. Contohnya lansia lagi, bagaimana lansia ini akan bepergian ya. Jadi bepergian, dia butuh sarana publik transportasi, kemudian dia juga ketika melakukan pengiriman dia agak kesusahan. Nah, salah satu cara yang sempat digagas adalah dengan menggunakan taksi yang bisa dipesan secara online dan juga ada driver autonomousnya atau bisa berkendara sendiri. Jadi masalah security sosialnya lebih tinggi, kemudian kita tidak berhubungan dengan manusia
secara langsung ya, dalam arti kadangkala manusia secara langsung bisa menimbulkan human error ya, human error ini, dan itu juga membahayakan keselamatan. Nah, sedangkan untuk pengirimannya ini digunakan, kita bisa lihat sini menggunakan drone ya, drone copter ya. Jadi satu barang dikirimkan menggunakan drone. Anda bisa mencari ya contoh-contoh penerapan ini di YouTube, banyak sekali bagaimana pengiriman barang di Jepang ini sudah mulai menggunakan single drone ya. Jadi satu drone satu barang. Ini lebih cepat, kemudian lebih efektif, lebih efisien. Karena apa? Karena dengan menggunakan drone kita tidak perlu mengikuti lajur dari sebuah jalan ya, menghindari kemacetan, kemudian kita juga mengurangi kepadatan jalan, kemudian mengurangi cost ya, mengurangi bensin yang nggak penting tadi ya yang saya sampaikan. Kita hanya ingin mengantarkan sepatu di daerah sekarang, tetapi truk itu harus membawa beban yang banyak sekali untuk muter-muter hanya mengirimkan sepatu. Nah, contoh Japan Society 5.0 berikutnya adalah di bidang infrastruktur, di mana kita bisa lihat di sini isu yang terjadi atau permasalahan terjadi adalah banyaknya infrastruktur publik yang dikembangkan karena Jepang ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Tetapi dengan perkembangan seperti itu juga dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill yang baik ya, dan juga harus ditekan minimalisir pengeluarannya, bukan malah dengan adanya tenaga kerja yang berskill ini membuat pengeluaran pemerintah lebih banyak. Itu sangat dihindari ya, karena Anda perlu ketahui pembuatan infrastruktur yang semakin canggih dan semakin baik itu pasti membutuhkan inspeksi dan maintenance atau perawatan yang baik pula. Nah, solusinya adalah Jepang ingin menggunakan sensor ya, kemudian AI, artificial intelligence, dan robot yang akan digunakan untuk inspeksi dan perawatan dari jalan, kemudian jembatan, terowongan, dan kita bisa lihat di sini ada bendungannya. Nah, itu beberapa contoh infrastruktur yang selama ini di Indonesia pun masih dijaga dengan menggunakan tenaga manusia. Oke, nah kita lihat di sini ya. Jadi dulunya itu semuanya dijaga oleh manusia, baik dari jembatan, kemudian terowongan, kemudian bendungan ya. Permasalahan terjadi apa? Bagaimana kita harus membayar semua tenaga kerja ini secara persatuan ya. Tidak mungkin jalan itu yang mengamati hanya satu orang. Mesti ada beberapa tim yang memiliki keahlian tertentu di bidangnya. Yang kelistrikan di jalan raya ya ada, kemudian kualitas aspal sendiri lagi, kemudian kualitas marka jalannya itu kan pasti banyak timnya, dan itu gajinya luar biasa. Sedangkan human juga punya keterbatasan, ada titik lelah ya, di mana kelelahan ini juga bisa menimbulkan human error ya. Nah, solusinya adalah kita bisa menggunakan artificial intelligence yang dikombinasikan dengan robot dan sensor yang dibekali dengan skill-skill seperti tenaga ahli yang dia bisa bekerja 24 jam ya, dan bisa memberikan data yang lebih baik ya. Jadi bisa dikatakan dengan menggunakan sensor dan artificial intelligence ini tidak ada kelelahan yang bisa menimbulkan human error ya. Nah, dengan ini diharapkan nanti hal-hal yang bersifatnya maintenance dan inspeksi yang ibaratnya kita harus 24 jam siaga penuh ini bisa dikurangi dari manusianya. Jadi bisa digantikan oleh alat, dan manusianya bisa didelegasikan untuk hal-hal yang lain yang tentunya membutuhkan kehadiran, karena sesuatu yang sifatnya sudah rutin kemudian berulang kali dan itu membutuhkan siap siaga 24 jam hendaknya sebaiknya digantikan oleh mesin saja. Nah, kita lihat di sini solusinya seperti ini, semuanya dikendalikan dengan sensor, jadi bisa dimonitoring dari jarak jauh. Tadi tenaga kerja yang awalnya harus di lapangan, kemudian kita harus membuatkan poskonya, kemudian kita harus menyediakan makannya, minumnya, fasilitas pendukungnya seperti kamar mandi, pelayanan, ruang tunggu segala macam. Kita cukup sekarang pekerja bisa bekerja dari kantor pusat dengan menggunakan device yang dia miliki, dia bisa memonitoring dari jarak jauh. Nah, ini tentunya meningkatkan kualitas hidup lagi, sehingga para pekerja juga memiliki banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lain. Nah, contoh penerapan Japan Society 5.0 berikutnya adalah tentang fintech atau financial technology ya. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana perkembangan ekonomi Jepang ini akan menimbulkan banyak sekali ya transaksi keuangannya. Dan ini tentunya akan meluber ya transaksi cash yang ada di bank ini. Dan apabila cash ini
budaya cash ini akan diteruskan, ini sangat mengganggu sekali, karena bayangkan saja ketika Anda harus melihat orang menghitung uang cash ya di depan teller kasir, sedangkan Anda hanya ingin mencetak buku tabungan, itu rasanya kita jengkel sekali. Kenapa kok seperti itu ya? Kemudian human error-nya tinggi sekali, kemudian faktor security, keamanan, semuanya itu sangat luar biasa ya. Nah, solusinya adalah semuanya harus di cashless, dalam arti kita harus mengurangi transaksi cash. Nah, bisa menggunakan blockchain teknologi. Jadi kalau teman-teman nanti belajar di informatika akan mengenal namanya blockchain teknologi. Nah, kemudian bisa menggunakan kita application programming interface API ya, to fintech firm and banks. Jadi API itu semacam apa ya, aplikasi yang menjembatani antar fintech, perusahaan fintech ya, financial teknologi ini bisa untuk bertransaksi lintas perusahaan juga. Jadi ada kesepakatan yang nanti bisa digunakan untuk transaksi lintas perusahaan atau lintas bank ya. Kemudian menggalakkan untuk pembayaran secara cashless atau tidak menggunakan uang secara tunai. Jadi kita bisa menggunakan bentuk-bentuk penerapan uang digital ya, seperti yang Anda ketahui sekarang, seperti di Gojek, kemudian kita bisa menggunakan OVO, kita bisa menggunakan apa ya, banyak lagi yang lain ya. Tentunya sekarang ini sudah banyak sekali, nanti Anda bisa coba terapkan. Waktu saat materi dibuat, Indonesia belum sampai poin ini. Ini di tahun 2020-2021 ini penggalaan pembayaran dengan menggunakan cashless ini sangat meningkat tajam. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi sebagai ilustrasi, dulu kita harus ke bank ya. Jadi di bank kemudian kita harus memberikan pencatatan, yang mencatat masih manusia, yang mengirimkan juga manusia, kemudian uangnya dihitung, kadang ada salah transaksi, salah transfer, kemudian dan lain-lainnya. Nah, ini menimbulkan banyak permasalahan. Yang jelas tidak efektif dan efisien. Kenapa? Orang-orang yang seharusnya bisa melakukan itu dari jarak jauh harus datang ke bank, dan di bank pun pasti masih antri ya. Oke, nah sekarang berikutnya bentuk yang kedua adalah contohnya ATM. Kita mengambil uang di ATM. Bagaimana bank itu harus menyediakan uang-uang di ATM. Bahkan ATM di Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali ya. Kemudian memberikan keamanan di tiap-tiap ATM-nya. Kemudian kita yang mengambil uang juga was-was ya, pencurian data ATM. Kemudian ada penodongan di ATM dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bisa dieliminasi ya, atau ditanggapi dengan pembuatan blockchain teknologi yang dapat mereduksi waktu dan biaya ya ketika kita melakukan transaksi bisnis secara global. Nah, dengan adanya ini, ini kita bisa lihat di sini, seperti mungkin teman-teman di sini juga sudah banyak memakai, kita cukup menggunakan mobile banking ya, kemudian internet banking dan seterusnya. Saya pun termasuk pengguna mobile banking ya. Jadi seharusnya teknologi ini mempermudah kita ya, bukan untuk mempersulit. Jadi ketika semua dialihkan dengan IT, harusnya kita bisa lebih produktif daripada kita tidak menggunakan IT. Jadi kalau sampai hari ini teman-teman masih berpikir dampak IT itu buruk ya, jadi Anda harus melihat dampak positifnya dulu, karena IT itu diciptakan sebenarnya untuk membantu manusia dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi permasalahan sehari-hari. Oke, demikian penjelasan materi untuk pertemuan hari ini. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut lagi tentang Society 5.0, yang mana hari ini kita sudah mulai beranjak ya dari 4.0 yang kemarin 4.0, sekarang kita masuk ke 5.0. Teman-teman semua bisa lihat bahwasanya pada kehidupan sehari-hari kita semua sudah berhubungan dengan internet. Anda bisa lihat di sini nggak hanya Jepang ya, China pun sekarang sudah mulai grow up. Anda bisa lihat produk-produk Redmi ya, yang baik dari handphone, kemudian dari internetnya, bisa jadi bahkan ada peralatan-peralatan rumah tangga yang sudah terhubung dengan internet yang dibikin oleh produsen Redmi. Oke, cukup sekian materi dari saya. Apabila materi ini cukup bermanfaat dan bisa memberikan dampak positif untuk Anda, silahkan Anda share, kemudian Anda bisa like dan subscribe channel yang saya buat. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.